Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Insan TV, Niaga TV, dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang urgensi ngaji Asmaul Husna. Kali ini kita akan berpindah kepada tema beribadah menggunakan Asmaul Husna. Apa? Beribadah menggunakan Asmaul Husna. Dan nanti kita akan baca dari kitab yang ada di hadapan kita tentang tema ini. Dan sebelum kita kupas, kita akan baca terlebih dahulu apa yang dituliskan oleh pengarang buku ini. Silahkan yang punya bukunya bisa dibuka di halaman 10. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil hafizahullah ta'ala, tanbihatun muhimmatun 'ala al-asma'il husna. Ad-du'a'u bi asma'illahi ta'ala. Ad-du'a'u biha yatanawalu du'a al-mas'alati wa du'a al-thana' wa du'a at-ta'abbudi, wa huwa subhanahu yad'u 'ibadahu ila an ya'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi wa yathnau 'alayhi biha wa ya'khudhu ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، وعلى رأس ذلك دعاؤه وسؤاله بها. وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، جواد يحب كل جواد، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حي يحب الحياء حيي يحب الحياء وأهله، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين. ولذلك فإنه يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب وارزقني يا رزاق، ونحو ذلك. Apa yang dibawakan oleh penulis kitab ini, kesimpulannya tadi yang sudah saya bawakan di awal, yaitu beribadah menggunakan Asmaul Husna. Ketika seorang menghafal Asmaul Husna, maka itu adalah sebuah keistimewaan. Akan tetapi satu hal yang perlu kita fahami, bahwa Asmaul Husna
Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bukan hanya untuk dihafal. Asmaul Husna diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya untuk dihafal. Salah satu tujuannya untuk dihafal, tapi itu bukan satu-satunya tujuan. Bahkan bukan itu tujuan utamanya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Asmaul Husna, salah satu tujuan utamanya adalah agar kita beribadah menggunakan Asmaul Husna. Bagaimana supaya kita bisa beribadah menggunakan Asmaul Husna? Ada 3 tahapan yang harus kita kerjakan. Ada berapa tahapan? 3 tahapan. Yang pertama, memahami makna Asmaul Husna. Apa yang pertama? Memahami makna Asmaul Husna. Yang kedua, mengamalkan kandungannya. Apa yang kedua? Mengamalkan kandungannya. Kandungan apa? Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan Asmaul Husna dalam doa. Apa yang ketiga? Bertawassul dengan Asmaul Husna dalam doa. Kita akan bahas satu persatu dari 3 tahapan ini. Tahapan yang pertama, apa tadi? Memahami Asmaul Husna. Tahapan yang pertama ini akan menentukan sukses tidaknya tahapan yang kedua dan yang ketiga. Sebelum kita mengamalkan kandungan Asmaul Husna, maka kita harus paham dulu tentang makna yang ada di dalamnya. Sebelum kita bertawassul dengan Asmaul Husna, kita perlu mengetahui apa arti dari Asmaul Husna yang akan kita baca tadi. Jangan terbiasa untuk berdoa tanpa memahami isi dari apa yang kita ucapkan. Jangan terbiasa untuk berdoa tanpa memahami isi apa yang kita ucapkan. Itu bukan kebiasaan yang baik. Kita awali dari yang pertama. Apa tadi? Memahami Asmaul Husna. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Asmaul Husna antara lain dalam Al-Quran. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hampir di setiap halaman dalam mushaf Al-Quran ada disebutkan di dalamnya Asmaul Husna. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Dan Allah perintahkan kita untuk tadabbur Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan di dalam ayat Al-Quran ada Asmaul Husna. Berarti Asmaul Husna termasuk bagian yang harus kita tadabburi. Ketika kita ketemu dengan surat Al-Fatihah, baru kita mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ketemu dengan berapa Asmaul Husna? Kok 2? Berapa? 3. Ya. Baru mengawali Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah ketemu dengan berapa? 3. Apa yang pertama? Allah. Yang kedua? Ar-Rahman. Yang ketiga? Ar-Rahim. Berapa kali kita ulang-ulang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sehari? Berapa kali? Minimal 17 kali. Itu minimal. Kalau sholatnya kita cuma baca Al-Fatihah saja. Padahal dalam sholat itu bukan cuma baca Al-Fatihah, ada suratan. Ketika kita akan pindah dari Al-Fatihah menuju ke suratan, kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita cuma baca Bismillah saat sholat. Padahal kita baca Bismillah bukan cuma ketika sholat. Ketika akan makan, berapa kali? Ya tergantung mangane ping pira. Ya.
Ketika kita akan masuk masjid, ya. Ketika kita akan keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Berarti berapa kali dalam sehari kita mengulang-ulang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Apakah tidak tergerak hati kita untuk mengetahui apa arti lafaz Allah? Apa arti lafaz Ar-Rahman? Apa arti lafaz Ar-Rahim? Walaupun Ar-Rahman dan Ar-Rahim akar katanya sama, yaitu rahmat, kasih sayang, akan tetapi para ulama kita menyampaikan ada perbedaan yang mendasar antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Walaupun akar katanya sama, Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang. Makanya dalam bahasa Indonesia kan sering diterjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Maha pengasih, maha penyayang. Terlepas apakah benar atau tidak penerjemahan Ar-Rahman menjadi maha pengasih, Ar-Rahim menjadi maha penyayang, akan tetapi ada sisi benarnya. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Bedanya antara pengasih sama penyayang apa? Bedanya antara kasih dengan sayang apa? Belum tentu. Belum tentu. Iya, belum tentu sama, memang enggak sama. Belum tentu yang dikasih itu disayang. Tapi yang disayang pasti dikasih. Apa tadi? Belum tentu yang dikasih itu disayang. Tapi yang disayang pasti dikasih. Ar-Rahman itu dominan ngasihnya. Makanya pengasih. Sehingga ketika kita baca sebelum itu, Ar-Rahman dominan ngasihnya. Ar-Rahim dominan sayangnya. Makanya diterjemahkan penyayang. Makanya ketika kita lihat para ulama kita, diantaranya Al-Arzami rahimahullah, Imam Al-Arzami, dan ini pendapat yang dikuatkan sama Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, ketika mereka menyebutkan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kata beliau berdua, Ar-Rahman itu adalah yang kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim yang kasih sayangnya dirasakan oleh kaum mukminin saja. Apa? Ar-Rahman adalah yang kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluk. Ar-Rahim kasih sayangnya dirasakan oleh kaum mukminin saja. Ketika kita bicara tentang Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala adalah yang kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu berarti di dalamnya selain orang Islam ada orang kafir. Selain orang yang beriman ada orang tidak beriman. Selain ahli ibadah ada ahli maksiat. Semuanya mendapatkan curahan rahmat yang ada dalam nama Allah Ar-Rahman. Apakah mereka disayang? Bukan. Yang non-muslim, yang orang kafir, yang tidak beriman, yang ahli maksiat, mereka bukan disayang, tapi mereka dikasih sama Allah. Dikasih apa? Ya macam-macam. Dikasih hujan. Ya, ketika hujan turun, ya orang kafir pun juga kehujanan, ya. Kesehatan, kekayaan, mata, telinga, ya. Istri, kendaraan, tanah. Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada mereka. Sebagaimana Allah juga ngasih kepada kaum mukminin. Tapi apakah ketika Allah kasih kepada orang-orang kafir,
berbagai macam kenikmatan dunia tadi, apakah itu tanda bahwa Allah sayang sama mereka? Jawabannya tidak. Karena Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah itu khusus, kasih sayangnya Allah khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Berarti kalau berbicara tentang kasih yang Allah berikan kepada orang kafir sama orang yang beriman, lebih banyak yang mana? Yang diberikan untuk orang kafir atau orang yang beriman? Hah? Orang kafir atau orang beriman? Duitnya jenengan karo bos supermarket kayak lo. Akeh siapa? Banyak siapa? Terus berarti kasih yang Allah berikan kepada orang kafir sama orang yang beriman banyak mana? Tetap beriman? Masya Allah, bagus. Karena kasih yang Allah berikan itu bukan hanya berbentuk materi. Ada satu kasih yang Allah berikan kepada orang beriman, yang ini tidak Allah berikan kepada orang kafir, yang kasih ini lebih berharga daripada dunia seisinya. Apa itu? Hidayah. Itu di dunia. Di akhirat surga. Dan surga ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Maka tahapan yang pertama, kalau kita ingin beribadah dengan Asmaul Husna, apa tadi? Memahami makna Asmaul Husna. Dan itulah tema kajian kita. Cuman ini kita baru muqaddimah. Ya, kita ini baru masih dalam pendahuluan, mungkin dalam beberapa pertemuan masih pendahuluan. Nanti saatnya kita mengkaji tentang makna masing-masing dari Asmaul Husna, kita akan temukan makna-makna yang ajaib tersebut dalam Asmaul Husna. Ya. Berikut juga dengan efek positif yang akan kita dapatkan ketika kita memahami Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu yang pertama, yaitu memahami makna Asmaul. Yang kedua, mengamalkan kandungannya. Setelah kita memahami, tidak berhenti di situ. Setelah kita memahami, maka kita perlu mengamalkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan memiliki Asmaul Husna. Asma itu artinya nama-nama, husna itu yang paling baik, yang super baik. Itu husna. Tidak ada nama yang lebih baik dibandingkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kandungan yang ada di dalam Asmaul Husna ini sangat baik, sangat indah, sangat istimewa. Maka seorang muslim ketika dia mengetahui Asmaul Husna maknanya yang ada di dalamnya, dia tertuntut untuk mengamalkan kandungan positif yang ada di dalamnya. Di sini dikasihkan contoh. Ya. Di halaman 11 atas. Wa huwa subhanahu yuhibbu mujiba asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai kandungan konsekuensi yang ada di dalam nama dan sifatnya. Fahuwa alimun yuhibbu kulla alimin. Allah Subhanahu wa ta'ala alim. Apa artinya alim? Maha mengetahui, maha berilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha berilmu, maka Allah mencintai setiap orang yang berilmu. Berarti bagaimana kita mengamalkan kandungan nama Allah Al-Alim? Sing rajin golet ilmu. Bisa dipahami? Ketika kita tahu Allah itu alim maha berilmu, berarti Allah mencintai ilmu. Maka
jadilah orang yang berilmu. Caranya supaya jadi orang berilmu kepriwe? Sinau. Talabul ilmi. Makanya Islam mencintai ilmu dan ahli ilmu. Ya. Itu namanya mengamalkan kandungan Asmaul Husna. Sehingga tidak ada ceritanya orang Islam itu dimotivasi untuk tetap nun sewu bodoh. Enggak ada. Mau ayat yang pertama kali turun saja, Iqra, baca. Kita ini terus disuruh untuk membaca, belajar, ngaji. Ya. Jadi kalau misalnya jenengan ditanya, kenapa sih pada ngaji terus? Ya karena Allah suka ilmu. Ya. Apa ora bosan? Ya ora. Ya. Nganti kapan? Nganti mati. Ya. Ini contohnya. Jawadun yuhibbu kulla jawadin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha dermawan. Berarti Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Jadi setelah kita nanti ya ngaji Asmaul Husna sampai ke nama Allah Al-Jawad. Apa tadi Al-Jawad? Maha dermawan. Setelah selesai dari keluar pengajian itu, maka jadilah orang yang dermawan. Berarti siki urung Ustaz. Lho mok wis ngaji. Ya. Kalau kita sudah tahu Allah itu dermawan, bahkan maha dermawan, maka praktekkan itu dalam keseharian kita. Jadilah orang yang dermawan. Karena Allah cinta sama orang-orang yang dermawan. Allah menyukai kedermawanan. Itu namanya mengamalkan kandungan Asmaul Husna. Maka aneh bin ajaib ketika ada orang ngafal Asmaul Husna tapi medit. Kenapa gue? Karena orang paham. Pertama tidak paham, yang kedua tidak meresapi. Akhirnya cuma dijadikan sebagai hiasan bibir, lipstick. Ya. Tidak sampai diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Itulah pentingnya tahapan yang pertama tadi. Apa? Memahami Asmaul Husna, makna Asmaul Husna. Sudah. Kata beliau, jamilun yuhibbul jamal. Apa jamil? Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka jadilah muslim muslimah yang indah. Kepriwe aku segawan bayi kaya kepriwe Ustaz. Indah itu tidak selalu identik dengan wajah yang cantik, wajah yang ganteng. Kalau itu sih pancen wis gawan bayi diapakaken maning. Masa operasi plastik ya ora. Ya. Berarti apa yang digarap Ustaz? Keindahan akhlak. Mungkin enggak orang yang enggak ganteng tapi akhlaknya mulia? Mungkin. Orang yang ganteng serigala banyak. Ya. Orang yang cantik tapi akhlaknya jelek banyak? Banyak. Orang yang cantik akhlaknya baik? Banyak. Ya. Orang yang tidak cantik akhlaknya baik? Banyak. Sing paling naas bisa rayu, ya. Akhlaknya jelek. Ya. Keindahan akhlak, keindahan berbusana. Ya. Makanya kan ketika Nabi SAW menyampaikan hadis dalam Sahih Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya. Hadis ini beliau sampaikan ketika ada orang yang bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasul, ada di antara kami yang senang pakai baju yang bagus, yang indah, pakai sandal yang bagus, yang indah. Itu boleh enggak wahai Rasul? Apa jawaban Rasul? Innallaha jamilun
yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Baju yang bagus itu gak mesti baru. Ya. Baju yang bagus itu gak mesti yang harganya mahal. Walaupun tidak baru, kalau disetrika, ya, kemudian mandantiwai apa? Parfum, indah. Ya. Gak mahal tapi matching. Ya, warnanya cocok antara atasan sama bawahan. Larang tapi dhuwure kuning, sore ijo. Nggo kupluke abang. Gimana jadi kayak ondel-ondel. Ya, matching. Ya. Matching gue apa sih? Cocok. Ya, klop. Ya. Kemudian apa kata beliau? Afuwun yuhibbul afwa wa ahlahu. Allah Subhanahu wa taala itu afuwun. Apa artinya al-afu? Maha pemaaf. Berarti Allah itu mencintai maaf dan orang-orang yang suka memaafkan. Ini namanya aplikasi Asmaul Husna. Setelah kita tahu Allah Maha Pemaaf, berarti kita nyontoh. Sukailah memaafkan. Berapa kali? Berapa kali memaafkan? Sebanyak mungkin. Yeah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, pernah ditanya, Ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, pada suatu hari ada seorang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim. Wahai Rasul, berapa kali kita maafkan pembantu kita? Apa? Berapa kali kita maafkan pembantu kita? Jadi kalau pembantu kita berbuat salah, itu berapa kali kita harus maafkan? Fasomata. Nabi SAW diam. Nabi SAW diam, alias tidak menjawab. Thumma a'ada alaihi al-kalama fasamata. Kemudian orang ini mengulangi pertanyaannya lagi. Ternyata Rasul SAW apa? Tetap diam. Sudah berapa kali? 2 kali. Falamma kana fi ats-tsalitsati qala. Ketika Nabi SAW ditanya dengan pertanyaan yang serupa untuk ketiga kalinya, baru saat itu beliau menjawab, U'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Berapa kali? 70 kali setiap hari. Sebelum kita bahas 70 ini, orang itu mengulang pertanyaan berapa kali? 3. Kenapa yang pertama Nabi diam, yang kedua Nabi diam, baru yang ketiga Nabi jawab? Kenapa? Nunggu wahyu? Bukan. Bukan. Di dalam kitab Aunul Ma'bud dijelaskan, Nabi SAW tidak suka dengan pertanyaan itu. Tidak suka. Tidak sukanya di mana? Tidak sukanya dalam pertanyaan berapa kali. Berapa kali? Karena memberi maaf itu nggak perlu dihitung. Memberi maaf itu nggak perlu dihitung. Kasih maaf terus. Ping pira? Ping kopang kaping. Loh, tadi Nabi SAW sebutkan 70 Ustaz. Berarti kalau 71 wis pecat. Begitu? Bukan. Angka 70 ini
adalah untuk menjelaskan banyak, bukan untuk menjelaskan batasan. Saya tanya sama jenengan, 70 akeh apa ora? Banyak. Maka yang terbersit di dalam benak kita, kasih maaf itu nggak usah dihitung, yang banyak gitu loh. Jamaah, seandainya sama pembantu kita disuruh seperti itu, bagaimana dengan yang lebih dekat dengan kita dibandingkan pembantu? Siapa? Suami, istri, ayah, ibu, anak. Kenapa sulit sekali kita memberi maaf kepada orang-orang dekat itu? Okelah, ayah kita pernah bersalah sama kita. Berapa kali? Okelah, ibu kita pernah bersalah sama kita. Berapa kali? Okelah, suami pernah bersalah, istri pernah bersalah, anak pernah bersalah. Berapa kali? Ya. Maka sinau Asmaul Husna itu akan mewarnai perilaku kita. Jangan sampai kita belajar Asmaul Husna itu cuma untuk sekedar wawasan, tambah pengetahuan, tapi tidak ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya setelah kita selesai ngaji Asmaul Husna ini, kita akan semakin memiliki sifat pemaaf yang luar biasa, apalagi kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Ustaz, berat Ustaz. Suami saya ini kesalahannya fatal. Apa? Aku pesen martabak karo tukokakan. Astagfirullah. Fatal? Iya Ustaz, fatal. Kencot banget nyom. Subhanallah. Oke lah, fatal. Misalnya betul-betul melakukan salah fatal. Saya tanya, apa Anda tidak pernah berbuat salah? Ustaz, kesalahan saya enggak fatal. Oke. Apakah Anda tidak pernah berbuat salah yang fatal kepada Allah? Pernah atau tidak? Salah fatal kepada Allah apa? Dosa besar. Pernah nggak kita melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali? Berapa kali? Apakah kita ingin diampuni sama Allah? Ingin atau tidak? Ingin. Kalau kita ingin dimaafkan sama Allah, maafkan orang lain. Kalau kita ingin dimaafkan sama Allah, maafkan orang lain. Apakah kita ingin Allah sulit memaafkan kita karena kita sulit memaafkan orang lain? Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyikapi dalam tanda kutip kita seperti kita menyikapi orang lain, apa yang terjadi? The end. Tamat kita. Ya. Apa yang terjadi kalau sampai Allah tidak mau memaafkan kita? Makanya kan Abu Bakar As-Siddiq ketika marah besar sama siapa? Mistah. Siapa? Mistah. Mistah ini salah satu kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang dinafkahi, ditanggung hidupnya, ditanggung kehidupannya, maksudnya kebutuhan biaya hidupnya oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena punya hubungan kerabat, bulanan dikasih sama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada fitnah yang disebarkan oleh kaum munafikin bahwa Aisyah itu berzina, itu kan fitnah, kejam sekali. Masa Aisyah berzina? Gak mungkin, mustahil. Istri Nabi SAW berzina, gak mungkin. Ternyata Mistah ikut menyebarkan isu tersebut. Gimana coba perasaannya Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar pun saat itu bertekad untuk tidak lagi membiayai kehidupannya Mistah. Saking apanya? Jengkelnya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala. Falyafu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin
itu gemar untuk memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Lantas ditutup dengan firman-Nya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin dosa-dosamu diampuni sama Allah? Jadi setelah dimotivasi, ayo kasih maaf, kemudian ditutup, apa kamu nggak pengen dimaafkan sama Allah, nggak pengen diampuni sama Allah? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Bala, ya wahai Rabbi, aku pengen dimaafkan oleh Engkau dosa-dosaku. Aku ingin diampuni oleh Engkau dosa-dosaku. Aku maafkan Mistah. Gitu dong, langsung. Ya, nggak pakai lama, GPL. Nggak pakai nanti, nggak pakai tapi. Ya, begitu turun ayat Al-Quran, maafkan, siap. Gue jenengane praktek sami'na wa ata'na. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, tahapannya adalah bertawassul dengan Asmaul Husna dalam doa. Mungkin ada sebagian dari kita yang belum familiar dengan istilah tawassul. Ya, tawassul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara. Menjadikan sesuatu sebagai perantara. Dalam tema yang kita bahas ini, sesuatu itu adalah Asmaul Husna. Kita jadikan Asmaul Husna ini sebagai perantara dalam doa kita. Maksudnya bagaimana Ustadz? Saat kita berdoa, kita selipkan Asmaul Husna dalam doa kita, baik di awal maupun di akhir. Ini salah satu etika dalam berdoa. Dan bertawassul dengan Asmaul Husna dalam berdoa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 180. Surat apa? Al-A'raf ayat 180. Yang bunyinya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Artinya sesungguhnya Allah itu memiliki asmaul husna. Maka berdoalah menggunakan asmaul husna. Bagaimana? Berdoalah menggunakan Asmaul Husna. Contohnya bagaimana Ustadz? Dalam zikir pagi sore. Contohnya ada doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam zikir pagi sore. Yaitu doa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Bunyinya ya hayyu ya qayyum. Terus bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini disunnahkan untuk dibaca setiap pagi, setiap sore. Perhatikan baik-baik doanya. Diawali doa ini dengan menyebutkan dua Asmaul Husna. Apa itu? Hayyu, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu itu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum itu artinya yang maha mengurusi makhluknya. Jadi ketika kita akan berdoa kepada Allah dalam zikir pagi dan petang tadi, sebelum kita minta sama Allah, kita awali dulu dengan menyebutkan Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi makhluknya. Baru kemudian birahmatika astaghits, dengan kasih sayangmu aku mohon bantuanmu, aku mohon pertolonganmu.
Jadi sebelum minta, puji Allah dulu, sanjung Allah dulu. Ini namanya etika. Karo menungsa be tata krama, masa sama Allah tidak tata krama? Jenengan kalau misalnya mau ngutang, penting banget ngutang, kepriwe? Tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Arab apa? Arab ngutang, kayak gue? Atau pakai prolog? Tuh banget prolog ya. Priwe kabare, sehat. Anaknya priwe, bojone priwe, pakdene priwe, bulike kepriwe, jauh banget. Masya Allah, jenengan ini memang sudah dikenal oleh masyarakat ini, dermawan. Nah, ada udang di balik batu. Ya. Wis suwe ana apa jane? Baru lu sama manusia kok sama manusia kita beradab, beretika, bertata krama. Masa sama Allah tidak? Ya Allah, njaluk duwite. Ya Allah, masih kepriwe? Ya Allah, aku wis jomblo suwe banget gitu. Ya, asmaul husnane apa? Mulane sinau terus. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang Maha hidup, wahai yang Maha mengurusi makhluknya, dengan kasih sayangmu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kulla. Perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri, walaupun cuma sekejap mata. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah urusanku semuanya. Urusan apa? Ya dunia ya akhirat. Ya urusan bisnis, ya urusan ibadah, ya urusan keluarga, ya urusan anak, ya urusan istri, ya urusan pekerjaan, ya urusan sawah. Semuanya ya Allah, jadikan urusanku baik, lancar, berkah. Bok luar biasa. Ya. Baca doa ini pagi petang, urusan kita lancar. Ya. Kenapa urusan kita ruwet? Gak baca doa ini. Aku lu nembe tumon Ustaz dong aku. Alhamdulillah sempat tumon sedurunge mati. Alhamdulillah kita sempat tahu, daripada sampai mati kita tidak tahu. Ya. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri. Walaupun cuma sekejap mata. Apa maksudnya? Jangan sampai aku ya Allah gumede, terlalu pede dengan kemampuan pribadi. Aku ki wis pengalaman garap sawah 30 tahun. Orang mungkin gagal. Nah, jebule pangan tikus entong. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Mukmin yang kuat itu mukmin yang bersandar kepada Allah. Mukmin yang percaya diri itu adalah mukmin yang senantiasa bertawakal kepada Allah, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Kita diajari untuk terus bertawakal kepada Allah, tidak lepas dari tawakal kepada Allah walaupun cuma sekejap mata. Cuma sekejap mata. Keberapa sekejap mata? Kedip, untuk kedip wong ngantuk. Kedip, cuma segini saja, jangan. Walaupun cuma sekejap mata, jangan pernah bergantung dengan diri sendiri. Ini yang berdoa siapa ini? Rasulullah SAW. Saya tanya, Rasulullah hebat atau tidak? Hebat. Kurang apa Rasulullah SAW? Rasul yang sedemikian hebatnya, kuat imannya, banyak keahliannya, tidak pernah beliau bergantung kepada dirinya walaupun cuma sekejap mata. Masa saya sama jenengan yang penuh dengan kekurangan mengandalkan kekuatan pribadi? Ya. Ini yang ketiga. Apa? Bertawassul dengan Asmaul Husna. Penting untuk kita pahami.
bahwa ketika kita memilih Asmaul Husna dalam doa kita, sesuaikan dengan isi doanya. Sesuaikan dengan isi doanya. Karena kan antara satu nama dengan nama yang lain maknanya beda-beda. Ya. Antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Hayyu, Al-Qayyum itu kan maknanya beda-beda. Ada beberapa yang mirip. Ya. Tapi ini beda dengan ini beda dengan ini, beda dengan ini. Makanya kalau kita minta kepada Allah, permintaan kita kan beda-beda. Kadang kita minta rizki, kadang kita minta ampunan. Ya. Kalau pas kita minta rizki, ya cari Asmaul Husna yang mirip kandungannya dengan masalah rizki. Apa coba? Ar-Razzaq, yang maha pemberi. Ya Razzaq, urzuqni. Apa gue mau Ustaz? Urzuqni. Angel ya wis. Ya Razzaq, aku minta rizkimu. Nah. Wahai yang maha pemberi rizki. Ketika kita pengen diampuni dosa-dosa kita, maha pengampun apa? Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, ighfirli. Ya. Ketika kita ingin disayang sama Allah, kita baca Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Makanya penting tadi yang pertama tadi dulu. Apa tadi yang pertama? Memahami dulu. Jangan nanti keliwat, jangan nanti keliru. Kita minta disayang sama Allah, ternyata kita sebutkan nama Allah yang misalnya Ya Syadidal Iqab misalnya. Wahai yang maha keras siksaannya. Ya orang macing, orang nyambung. Ya. Orang nyambung. Itulah pentingnya yang pertama, apa tadi? Memahami makna Asmaul Husna. Jadi inilah inti dari pengajian kita malam hari ini, beribadah menggunakan Asmaul Husna. Tahapannya ada berapa? 3. Yang pertama, memahami makna Asmaul Husna. Yang kedua, mengamalkan kandungannya. Yang ketiga, bertawassul dengan Asmaul Husna dalam doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.